Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG semua bidang ilmu sesuai dengan kisi-kisi materi pedagogik, khususnya pada materi penelitian tindakan kelas atau PTK bagian 1. Materi atau topik pada video kali ini adalah penelitian tindakan kelas. Submateri atau subtopiknya adalah proposal penelitian tindakan kelas dan pelaksanaan tindakan kelas. Indikatornya adalah membedakan penelitian PTK dan bukan PTK. Kemudian merumuskan judul PTK berdasarkan analisis situasi pembelajaran. Kemudian menentukan indikator keberhasilan PTK yang sesuai. Kemudian menentukan instrumen yang sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Merumuskan rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Dan menentukan aktivitas yang sesuai dengan tahapan PTK yang ditentukan, serta menentukan kriteria dari siklus PTK. Ada beberapa soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Yang pertama adalah pernyataan berikut benar tentang penelitian tindakan kelas, kecuali apakah yang A, penelitian tindakan kelas merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, ataukah yang B, penelitian tindakan kelas melibatkan guru sebagai pengajar, ataukah yang C, penelitian tindakan kelas melibatkan guru sebagai peneliti, ataukah yang D, penelitian tindakan kelas menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan pembelajaran, ataukah yang E, penelitian tindakan kelas bertujuan menguji kemampuan metode dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, pernyataan berikut benar tentang PTK adalah 1. PTK merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kedua, PTK itu melibatkan guru sebagai pengajar dan peneliti. Ketiga, PTK menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan pembelajaran. Keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Yang kelima, PTK dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jawabannya yang E. Soal nomor 2. Kegiatan tindakan dalam penelitian tindakan kelas adalah apakah yang A, perlakuan baru dalam pembelajaran yang diterapkan pada penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ataukah yang B, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditertuang dalam proposal PTK, ataukah yang C, kegiatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran selama pelaksanaan PTK, ataukah yang D, kegiatan pengamatan dan refleksi selama penelitian untuk mengetahui kekurangan dalam PTK, ataukah yang E, model pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki pembelajaran di kelas. Jawabannya adalah yang A. Kegiatan tindakan dalam penelitian tindakan kelas adalah perlakuan baru dalam pembelajaran yang diterapkan pada penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Soal nomor 3. Berikut dampak penelitian tindakan kelas bagi guru, sehingga dapat terus meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, kecuali A. Guru dituntut mampu melihat, menilai, dan memperbaiki kinerjanya sendiri terkait kegiatan pembelajaran yang dikelolanya. B. Guru terlatih untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan selalu terpancing atau melakukan perubahan-perubahan menuju guru yang profesional. Ataukah yang C. Guru mampu mengenali kelemahan dan kekuatannya dan mampu mengembangkan alternatif untuk mengatasi kelemahannya. Ataukah yang D. Guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya. Ataukah yang E, guru belajar tindakan yang telah dilakukan untuk dituliskan dalam suatu karya tulis ilmiah. Jawabannya yang adalah yang E ya. Berikut dampak penelitian tindakan kelas bagi guru sehingga dapat terus meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Berupa yang pertama, guru memang dituntut untuk mampu melihat, menilai, dan memperbaiki kinerjanya sendiri terkait kegiatan pembelajaran yang dikelolanya di kelas. Yang kedua, guru terlatih untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan selalu terpancing untuk melakukan perubahan-perubahan menuju guru yang profesional. Yang ketiga, guru mampu mengenali kelemahan dan kekuatannya dan mampu mengembangkan alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang keempat, guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya. Soal nomor 4. Masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah apakah yang A, guru menyadari bahwa ini strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam, sehingga guru ingin mengetahui manakah strategi yang tepat untuk diterapkan di kelas, ataukah yang B, guru membaca referensi yang menyatakan pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajar sehingga guru ingin membuktikan kesesuaian hasil pendekatan tersebut di kelas yang diampunya, ataukah yang C,
guru mendapati aktivitas belajar siswa itu rendah, sehingga guru ingin memperbaiki kondisi ini melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Ataukah yang D, guru mendapati siswanya kesulitan dalam memahami materi sehingga guru ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Ataukah yang E, guru menyadari pentingnya aplikasi model pembelajaran tertentu pada kelas yang diampu guna membuktikan keampuhan model yang dipilih. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu masalah dalam PTK ya. Antara lain, yang pertama adalah masalah penguasaan kompetensi. Yang kedua, masalah rendahnya keterampilan siswa. Yang ketiga, masalah miskonsepsi. Keempat, masalah rendahnya aktivitas belajar. 5, masalah rendahnya prestasi belajar. 6, masalah interaksi di dalam kelas. 7, masalah evaluasi pembelajaran. Jadi guru mendapati aktivitas belajar siswanya rendah, sehingga guru ingin memperbaiki kondisi ini melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi jawabannya yang C. 5. Berikut ini yang merupakan salah satu karakteristik penelitian tindakan kelas adalah apakah yang A, PTK merupakan penelitian yang berupaya memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut, ataukah yang B, PTK dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru mengevaluasi pembelajaran di kelas, ataukah yang C, PTK dilakukan secara ilmiah sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif, ataukah yang D, PTK dilakukan secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan, ataukah yang E, PTK dilakukan secara eksperimen untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, pembahasannya, karakteristik penelitian tindakan kelas adalah didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Yang keempat, bertujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Yang kelima, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jadi, PTK itu merupakan penelitian yang berupaya untuk memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Jadi, jawabannya yang A. 6. Berikut ini pernyataan tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas adalah apakah A, masalah bukan dihasilkan dari kajian teoretik, ataukah yang B, masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu, ataukah yang C, masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelas, ataukah yang D, PTK berfokus pada pemecahan masalah praktis, atau yang E, PTK berfokus pada pemecahan masalah praktis dan teoritis. Jawabannya yang C. Jadi contoh permasalahan pembelajaran nyata di dalam kelas yang dapat dikaji melalui PTK antara lain adalah yang pertama, keaktifan peserta didik yang rendah. Yang kedua, prestasi peserta didik yang rendah. Ketiga, kreativitas belajar peserta didik. Keempat, keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kelima, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keenam, metode pembelajaran. Ketujuh, motivasi belajar peserta didik. 8, strateginya. 9, model-model yang digunakan. Jadi jawabannya yang C. 7. Penelitian tindakan kelas dapat dilakukan secara kolaboratif baik sesama guru maupun guru dengan peneliti lain. Dalam hal kolaborasi, guru dengan peneliti lain, kedudukan guru dibanding peneliti lain adalah apakah yang A, kedudukan peneliti itu setara dengan guru, ataukah yang B, guru berperan sebagai pelaksana ide dan kerangka kerja penelitian dibuat oleh peneliti lain. Yang C, peneliti lain hanya berperan sebagai observer selama pengumpulan dan berlangsung penelitian. Yang D, guru sebagai pemilik ide dan perumusan kerangka kinerja, sedangkan peneliti lain itu membantu melaksanakan penelitian. Ataukah yang E, guru fokus pada penelitian di kelas, sedangkan peneliti lain fokus pada laporan penelitian. Jawabannya adalah yang A. Jelas, dalam penelitian tindakan kelas, kedudukan peneliti setara dengan guru ketika PTK tersebut dilakukan secara kolaboratif, baik sesama guru maupun guru dengan peneliti lain. Jadi kedudukannya itu setara. 8. Beberapa pakar penelitian menganggap penelitian tindakan kelas itu sebagai penelitian yang kurang ilmiah terutama dari sisi validitas PTK, sebagai karya ilmiah yang masih sering dilakukan. Keraguan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal berikut kecuali apakah yang A, metodologi agak longgar, ataukah yang B, keraguan akan kejujuran peneliti dalam mengumpulkan data,
Ataukah yang C, subjektivitas peneliti yang banyak berperan dalam pelaksanaan penelitian? Ataukah yang D, kajian yang dilakukan hanya difokuskan dalam pembelajaran di kelas? Ataukah yang E, guru bisa memanipulasi data penelitian sesuai dengan keinginan? Jawabannya adalah yang D. Jadi penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang kurang ilmiah, terutama dari sisi validitas PTK sebagai karya ilmiah, memang sering dilakukan. Keraguan tersebut terutama disebabkan oleh yang pertama memang metodologinya agak longgar, kedua keraguan dalam kejujuran peneliti dalam mengumpulkan data, ketiga subjektivitas peneliti itu memang banyak berperan dalam pelaksanaan penelitian, dan guru bisa memanipulasi data penelitian sesuai dengan yang diinginkan. 9. Penelitian tindakan kelas mensyaratkan guru mengumpulkan data dari praktiknya sendiri melalui refleksi. Berikut pernyataan yang tepat tentang refleksi guru terhadap praktiknya sendiri kecuali apakah yang A, guru mencoba merenungkan dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan dalam program pembelajarannya, ataukah yang B, guru mencoba merenungkan dan mengingat kembali apa dampak yang diakibatkannya dari tindakan yang dilakukan tersebut dan mengapa dampaknya seperti itu, ataukah yang C, guru mencoba untuk mengkaji kelemahannya dalam bertindak selama pembelajaran, ataukah yang D, guru mengidentifikasi penyelesaian terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi siswa, ataukah yang E, guru mencoba untuk mengkaji kelebihan dalam bertindak selama pembelajaran? Jawabannya adalah yang D. Jadi penelitian tindakan kelas itu mensyaratkan guru itu mengumpulkan data dari praktiknya sendiri melalui kegiatan refleksi dalam bentuk yang pertama memang guru itu mencoba merenungkan dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan dalam program pembelajarannya. Kedua, guru itu mencoba merenungkan dan mengingat kembali apa dampak yang diakibatkannya dari tindakan yang dilakukan tersebut dan mengapa dampaknya itu seperti itu. Dan yang ketiga, guru itu mencoba mengkaji kelemahan dan kelebihannya dalam bertindak selama proses pembelajaran. 10. Perbedaan mendasar antara penelitian tindakan kelas dan penelitian eksperimen terletak pada tujuan yang ingin dicapai, yakni penelitian eksperimen bertujuan untuk meningkatkan prestasi, sedangkan PTK bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Ataukah yang B, penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji tindakan, sedangkan PTK bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Ataukah yang C, penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, sedangkan PTK bertujuan untuk meningkatkan prestasi. Ataukah yang D, penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, sedangkan PTK bertujuan untuk menguji tindakan. Ataukah yang E, penelitian eksperimen bertujuan untuk meningkatkan prestasi, sedangkan PTK bertujuan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik? Jawabannya adalah yang B. Perbedaan mendasar antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian eksperimen terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk melakukan perbaikan, peningkatan, atau perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan penelitian eksperimen itu bertujuan untuk menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan menemukan eksplanasi. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji tindakan, sedangkan PTK bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Jawabannya yang B.